Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nada Syifa Nisrina dengan NIM 203200187. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang resume makalah saya dengan mata kuliah Komunikasi Organisasi Pendidikan, dosen pengampu Ibu Sumiani MPDI. Selanjutnya ada komponen dasar komunikasi. Dari definisi pengertian komunikasi dapat diperincikan bahwa proses komunikasi melibatkan beberapa komponen, yaitu 1. Komunikator atau pengirim pesan atau sumber, 2. Message atau pesan, 3. Encoding, 4. Channel atau saluran komunikasi, 5. Decoding, 6. Penerima pesan, 7. Umpan balik, 8. Konteks komunikasi, 9. Gangguan komunikasi, dan 10. Efek atau konsekuensi komunikasi. Dalam proses komunikasi yang paling sederhana, komunikasi terbagi menjadi dua tahap, yaitu komunikasi primer dan komunikasi sekunder. Selanjutnya ada model-model komunikasi. Model-model komunikasi terbagi menjadi 4, yaitu 1. Model komunikasi mekanistik. Model ini terdiri dari one-way communication dan two-way communication, artinya komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah. Selanjutnya yang kedua ada model psikologis. Model komunikasi psikologis mempelajari perilaku individu, termasuk perilaku belajar merupakan totalitas penghayatan dan aktivis yang lahir. Ketiga ada model interaksional. Ciri utama model interaksional adalah terjadinya feedback atau umpan balik antara komunikator dan komunikan. Keempat ada model pragmatis. Model pragmatis ini berkaitan dengan kompleks waktu. Model pragmatis ini memiliki dua arah unsur yang dipandang amat penting, yaitu pertama tindakan dan yang kedua waktu. Selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi. Bentuk pesan dapat dimengerti dalam tiga unsur, yaitu kode pesan, isi pesan, dan wujud pesan. Pertama ada kode pesan. Kode pesan adalah deretan simbol yang disusun sedemikian rupa sehingga bermakna bagi orang lain. Yang kedua ada isi pesan. Isi pesan adalah bentuk untuk atau materi yang dipilih yang ditentukan oleh komunikator untuk mengomunikasikan maksudnya. Ketiga ada wujud pesan. Wujud pesan adalah sesuatu yang membungkus isi pesan itu sendiri. Jenis komunikasi ada 4, yaitu 1. Verbal, 2. Non-verbal, 3. Tertulis, dan 4. Visual. Selanjutnya ada sifat hubungan antar peserta dibagi menjadi 3, yaitu komunikasi pribadi, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Yang selanjutnya ada segi struktur dalam organisasi terbagi menjadi 3. Yang pertama komunikasi vertikal, yang kedua komunikasi horizontal, dan ketiga komunikasi diagonal. Dan selanjutnya masih dengan jenis-jenis komunikasi. Komunikasi organisasi memiliki dua jenis umum, yaitu internal dan serta eksternal. Jenis internal merupakan komunikasi yang fokus kepada interaksi serta upaya untuk membangun atau menguatkan relasi antar sesama anggota organisasi tersebut. Jenis kedua yaitu komunikasi organisasi eksternal. Jenis eksternal ini berarti komunikasi yang dibangun fokus kepada pihak di luar organisasi atau kelompok tersebut. Selanjutnya ada jenis komunikasi di lingkungan kerja. Pertama dibagi menjadi 4. Yang pertama gaya komunikasi pasif, yang kedua gaya komunikasi agresif, yang ketiga gaya komunikasi pasif agresif, dan yang keempat gaya komunikasi asertif. Selanjutnya ada jenis komunikasi berdasarkan jumlah peserta. Dibagi menjadi 2, yaitu 1. Komunikasi perorangan, 2. Komunikasi kelompok. Selanjutnya jenis komunikasi berdasarkan alur informasi atau kesempatan peserta memperoleh konfirmasi. Dibagi menjadi 3, yaitu komunikasi ke atas, komunikasi ke bawah, dan komunikasi ke samping. Selanjutnya jenis komunikasi menurut aliran informasi terbagi menjadi 2, yaitu komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah. Lanjut ada gaya-gaya komunikasi. Gaya komunikasi adalah cara seseorang berinteraksi dengan cara verbali atau paraverbali.
untuk memberi tanda bagaimana arti yang sebenarnya harus dipahami dan dimengerti. Gaya komunikasi dibagi menjadi 6. Yang pertama ada gaya pengawasan. Pengawasan adalah tahap proses manajerial menggapai mengenal pemeliharaan kegiatan organisasi dalam batasan-batasan yang diizinkan. Kedua ada gaya keselarasan. Dalam gaya komunikasi ini, komunikasi dilakukan dengan tidak terbuka. Artinya, setiap anggota organisasi dapat mengungkapkan gagasan atau pendapat dalam suasana yang demikian. Yang ketiga ada gaya penataan. Gaya komunikasi yang berstruktur ini memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan. Yang keempat ada gaya dinamis. Gaya komunikasi yang dinamis ini memiliki kecenderungan yang agresif karena pengirim pesan atau sender memahami bahwa lingkungan pekerjaannya berorientasi pada tindakan. Yang kelima ada gaya religiusing. Gaya komunikasi ini lebih mencerminkan kesediaan untuk menerima saran, pendapat, ataupun gagasan orang lain daripada keinginan untuk memberi perintah. Yang keenam ada gaya penarikan. Akibat yang muncul jika gaya ini digunakan adalah kelemahannya tindak komunikasi. Artinya tidak ada keinginan dari orang-orang yang memakai gaya ini untuk berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya ada media komunikasi. Media adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan kepada orang lain, yang memberi pesan kepada orang yang menerima pesan baik berupa perangkat keras ataupun perangkat lunak. Media komunikasi ada 3, yaitu pertama media audio. Media audio adalah segala macam bentuk media yang berkaitan dengan indera pendengaran. Yang kedua ada media visual. Media visual ini lebih bersifat realistis dan dapat dirasakan oleh sebagian besar panca indera kita, terutama oleh indera penglihatan. Yang ketiga adalah media audiovisual. Media audiovisual adalah perantaraan atau peraga yang digunakan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar, yang penggunaan materi penyerapannya melalui pandangan, gambar, atau penglihatan yaitu suara, atau pendengaran yaitu suara. Ada beberapa kriteria dalam pemilihan media pembelajaran. Yang pertama yaitu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, tepat untuk mendukung isi pembelajaran. Yang ketiga, bersifat praktis, luas, dan tahan lama. Yang keempat, guru terampil menggunakannya. Dan yang kelima, pengelompokan sasaran dan mutu teknis. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.